Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidik dari kelas D4 SMP 601. Di sini saya akan mengerjakan praktikum individu mata kuliah pemrograman multimedia interaktif yang dimana itu sebentar. Oke, yang dimana itu ada Wi-Fi register, login, leaderboard, data, dan forgot password. Oke, pertama-tama kalian harus login dulu di Microsoft Live Web yang ini. Kalau udah punya akun tinggal sign in aja. Kalau belum ya kalau belum punya akun register, kalau udah ya tinggal sign in. Nah, kemudian nanti akan masuk ke sini. Nah, kemudian satu file lagi yang kita butuhin yaitu di GitHub Unity SDK bisa di-download di sini. Itu nama filenya apa ya? Bentar, lupa gue. Nah, di sini cukup download bagian package sebenarnya package kemudian di Unity yang ini kalau udah saya sudah download sebelumnya langsung to the anu aja to the point. Sebelumnya saya sudah menyiapkan skrip-skrip yang dibutuhin antaranya itu ada script calculation score, plot, kemudian data request, forward password, leaderboard, login sama apa nih register. Oke. Pertama-tama kita akan membuat UI untuk loginnya. Kita buat di sini UI, kemudian kita buat kanvas. Oke. Kemudian kita beri nama register, kanvas register. Regis, habis itu kita buat UI untuk kita pakai image aja. Kita pakai image, oke. Segini kah? Kurang benar segini. Kemudian kita ke atasin. Ya, kurang lebih segini lah. Segini aja. Kemudian kita buat namanya jadi regis. Kita buat hal-hal yang dibutuhin di register seperti username, password, kemudian konfirmasi password, email dan lain sebagainya lah ya. Kita kan buat di sini, kita buat jadi hmm, apa pertama kita buat UI tag mesh. Kenapa lonjong gini? Bisa kecilin kita buat. Wah, salah nih tadi. Kita buat image, kita gedein, pakai ini aja, biar teksnya nggak ikut ke scale nanti. Nah, kita buat UI-nya, UI saya akan nambahkan input field di sini. Oke, di sini saya ada input field. Kita cek dulu coba teksnya kegedean atau enggak. Oh, kegedean. Aduh. Oke, di sini kita bisa scale. Inilah kurang lebih akan ada di sini. Kita ubah jadi placeholdernya. Pertama itu nama lengkap. Oke, ininya saya buat jadi jangan italic, italic, tapi bold. Nah, font size-nya 19 dengan warna hitam. Hitam. Kok hilang? Lep, lep. Ctrl Z. 9. Oh, kegedean ya tadi berarti. 16 berarti. 15 aja deh. 15 dengan bold italic. Italic aja, kemudian UI-nya. Oke.
Ini juga 15 berarti. 15 warna hitam. Oh, ini jangan hitam berarti. Ini aja. Nah, oke, kemudian kita rename ini jadi eh, nama lengkap. Kemudian kita kopas. Kita geser ke bawah. Nama lengkap, terus username, ini nama. Terus kita ini cek dulu reaktif. Kemudian nama lengkap ini buat username. Username. Kemudian ini untuk email. Kita ubah juga di foldernya jadi email. Kemudian password. Nah, ini untuk konfirmasinya. Confirm pass. Oke, di sini udah ada untuk nama, username, email, password, dan konfirmasi passwordnya. Saya akan ubah dulu. Oke, di sini saya akan buat button. Buttonnya itu untuk bagian pakai tag mesh saja. Button dengan nama registrasi. Registrasi. Oke. Kita kecilin buttonnya. Kita taruh di sebelah kurang kecil. Ya, kurang lebih di sebelah sini nanti. Oke, di sini aja. Kemudian saya mau buat, saya duplikat lagi. Ini untuk kembali ke menu login nanti. Oke. Karena kan ini baru register, nanti ada login. Jadi login. Image-nya kita matiin, kemudian kita kecilin. Oke, sini aja. Kelihatan nggak? Oh, kita gedein lagi. Oke, segini aja dah. Kemudian kita buat UI tag mesh. Isinya itu registrasi. Kecilin, ubah warna jadi hitam. Geser ke atas. Kegedean, kecilin lagi, ya, sekitar segini lah. Cuma buat contoh aja. Oke, login registrasi. Oke, di sini udah. Di sini untuk bagian input password, saya akan ubah jadi type kontennya itu password. Di bagian password juga ya, password, terus confirm password. Nah, ini bagian password. Mana tadi? Content type, password, kemudian email, jadiin email, email address, username jadiin name. Ah, ya udahlah, nama aja yang jadi name. Oke. Kemudian untuk registrasi, kita akan buat event di sini. Kita buat dulu scriptnya.
kita buat script. Biar enak, biar nggak berantakan. Kemudian kita buat namanya registrasi. Nah, di registrasi ini kita drag and drop script yang namanya script private registration. Oke, kita drag and drop ke sini. Oke. Untuk email input kita sesuaikan seperti tadi. Ini untuk email, username, display name input. Pakai ini aja. Kemudian password input. Ini. Kemudian confirm confirm password. Nah, ini. Nah, oke. Ini checklist jangan lupa. Di sini saya akan buat, kita cek dulu untuk passwordnya. Apakah sudah bintang? Oke, udah. Kalau begitu kita selanjutnya akan buat di bagian ini, login, registrasi, password line. Nah, di sini saya akan buat bagian contoh kalau passwordnya berbeda, itu akan muncul kayak password salah gitu. Wah, ini password apa dah? Kita ganti dulu. Uh, Oke, Oke, kita pertama-tama jadi buat UI image. Aduh, malah teks. UI image. Oke, warnanya kita ganti jadi merah. Karena password salah, kita sesuaikan ukurannya segini. Cukup. Itu ubah jadi false. Kemudian kita buat button UI button mana button? Kita kecilin. Ini buat konfirmasi nantinya. Sini, oke. Konfirmasi deh. Konfirmasi. Kepanjangan. Oke aja dah. Oke. Kita buat jadi bold. Ya, sebagai contoh alkadarnya aja. Kemudian kita create lagi UI text text password salah. Kurang lebih seperti ini. Drag aja ke atas. Kecilin. Kasih tengah. Oke, kurang lebih kayak gini. Kemudian kita buat juga untuk yang true-nya nanti. Ini rename jadi true. Kemudian kita ubah teksnya jadi registrasi berhasil. Registrasi berhasil. Oke, kemudian ininya jadi hijau. Hijaunya yang hijau. Udahlah, ini aja lah. Oke, kita hide yang false sama yang true. Kita kasih kondisi di sini di button registrasi. Mana sih? Nah, di button registrasi kita kita tambahin script ini. Script yang ini tadi di sini. Kemudian kita invoke player type register, kita invoke register. Oke. Jadi itu di bagian ini untuk confirmation event. Kalau true aja deh. True dulu on register success event. Oke. Kita add
kita masukin true yang tadi, yang true. Kalau true ini berarti game objeknya set aktif. Kita checklist oke, kemudian kita di button bagian ini di one click kita tambahin syarat yang true. Ini kalau diklik oke jadi kembali ke halaman registrasi. Game objek set aktif ini jangan di checklist. Oke, kemudian di bagian kan tadi udah nih. Berarti nih on password confirmation. Kalau passwordnya salah, kita itu masukin yang false. Seperti tadi, kurang lebih set aktif, checklist, kemudian di bagian buttonnya kita buat even one click false. Kemudian game object set aktif, jangan di checklist. Kita coba dulu. Oh iya, ada yang kurang, yaitu di bagian kita harus nyambungin ininya ke live app ini. Nih, saya tadi udah nyoba ini yang saya masukin tadi. Pertama-tama kita harus kita harus masuk ke bagian live app SDK, kemudian di share. Di share itu di bagian public kalau nggak salah, public resource. Nah ini sesuaiin title ID itu yang bagian ini. Bentar, saya ke home-nya. Nah, ini adalah title ID. Untuk bagian secret key, developer secret key, kita bisa lihat di bagian kita klik dua kali ininya, klik dua kali, kemudian kita masukkan di bagian title setting. Kita tunggu. Nah, di bagian title setting itu ada secret key. Kita show, kemudian kita kopas, kita masukkan ke sini. Oke. Kita akan coba untuk ini apakah sudah jalan atau belum. Kegedean lagi. Segini ya. Kita masukin nama lengkap. Contoh, Asep. Oke. Surname. Asep Bajinggul. Emailnya asep123@gmail.com. Passwordnya 123456. Terus confirmnya ini kita akan coba yang salah dulu, 1234. Kita cek registrasi. Nah, Pak, ini udah muncul. Oke, kita ganti password jadi 123456. Registrasi. Registrasi berhasil. Oke. Cek. Kita cek apakah sudah masuk. Kita bisa bagian wire. Kita cari Asep. Nah, di sini udah ada si Asep. Nih, di sini ada kayak data title player account ID, display name, tombol avatar, language, kontak email dan sebagainya. City Cimahi. Ah, perasaan Bandung. Udahlah skip. Nah, oke. Kemudian kita akan lanjut ke bagian register udah. Nah, kita akan masuk ke bagian login. Login. Oke, kita duplikat aja yang ini tadi. Kita rename jadi login. Login, regis, oke. Nama lengkap. Kita masukin email sama anunya aja. Delete. Nama lengkap delete. 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 Ini ubah jadi registrasi. Registrasi. Oke, registrasi. Kemudian kita ubah di bagian ini jadi login. Kenapa ini? Oh, ini kita hide dulu biar nggak tabrakan. Oke. Di sini tersisa email, password. Email. Aduh, mana sih email? Email dan password. Regis, kemudian kita buat button lagi. Aduh, nggak ke copy tadi.
bagian registrasi. Login. Oke, di sini kita udah ada UI buat login. Sebentar saya sesuaikan dulu. Login. Oke, di sini kita buat script. Masukin script. Buat script di sini create empty login. Untuk login, seperti tadi kurang lebih caranya, kita buat di bagian script, kemudian kita drag and drop bagian yang private login, drag and drop ke sini. Email inputnya kita masukin seperti email, kemudian password input, password atau password. Oke, on login error kita masukin ini. Kita cek dulu dong kelebihan atau enggak. Email atau password salah. Oke. Email atau password salah. Oke. Kemudian ini kita buat juga kayak login berhasil. Login berhasil. Kata tab save. Kemudian kita buat eventnya kurang lebih kayak tadi. Tombol 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 regis kita arahin aja deh ke bagian ini register, kita set aktif. Zoom objek set aktif. Oke. Ini tombol login mana sih? Oh, belum gue rename. Login, oke. Di tombol login di one click kita login ini set game object set level login info login. Oke, login info login bla 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 bla, kita kasih condition di bagian login. On login sukses itu kita akan aktifin ini true button di mana ini akan jadi aktif. Saat ini aktif, saya mau true button itu load scene, activation load scene. Mana button? Nah ini kalau diklik nanti nge-load scene selanjutnya. Karena kita cari script load scene dulu sebentar. Cut. Oke. Sini sudah saya masukin untuk script activation load scene. Apa nih? Import error code version activation load scene source. Nah, yang penting jalan. Oke. Kita buat script manajernya itu ada load scene. Load aja deh. Load scene. Nah, kan saya tadi project kita drag and drop. Oke. Login. Button. One click. Load. Activation load scene. Load scene. Itu scene berarti kita harus buat scene baru. Tadi di sampel scene ya. Terus saya rename jadi CS1. Kemudian saya akan create scene. Scene. Jadi S2. Di true button yang ini, activation-nya S1. Nah, kalau yang salah, yang false button, oke, seperti tadi. Jadi bagian di login yang error login. Kita masukin yang false.
game object set aktif. Oke, kita cek ke email. Aduh, apa ya tadi emailnya? Asep, Asep. Lupa lagi. Oh ini. For example, saya pakai Asep tadi. Asep 123, kemudian passwordnya kalau nggak salah 1234566. Login. Login berhasil. Oke. Kemudian kita masuk ke scene 2 nantinya. Ini nggak tahu kenapa nggak keluar scene 2. Oh, belum ada apa-apanya. Coba kita buat UI-nya, buat image. Image kita taruh tengah. Kita gedein. Ini aja lah ya contohnya. Ini pertanda masuk scene 2. Satu. Login. Login. Terus. Oh, tadi S1, harusnya S2 nih. Oke. Contoh lagi. Saya akan login. Pakai accept. Passwordnya kita masukin. Login. Login berhasil. Yeay. S2 cannot be load because kita tambahin dulu ke build setting. Nah, oke. Nah, kita masukin 1 2 3 4 5 6. Login. Oke, kita load. Nah, ini scene 2 berarti udah selesai. Kemudian kalau seumpamanya loginnya salah, kita cek eh eh gini, 1 2 3 4 login. Email atau password salah. Oke. Berarti untuk register dan login itu udah berhasil. Kemudian next adalah Wi-Fi leaderboard. Oke. Oke, kemarin kan udah untuk menu apa untuk login dan register. Ini udah bisa login dan registernya. Kemudian next selanjutnya kita akan buat yang bagian ini nih, Microsoft Wi-Fi Leaderboard. Pertama-tama kita seperti kemarin masuk ke Microsoft Wi-Fi, kemudian kita pilih project kita. Di bagian leaderboard, kita new leaderboard. Namanya terserah kita. Di sini saya pakai PC leaderboard. Reset frekuensinya bebas, tapi saya akan buat manual dengan aggregation-nya itu nilai tertinggi. Jadi high case maksimum. Kita save. Nah, setelah itu kita perlu mengaktifkan di bagian setting, kemudian title setting, API feature. API feature ini di bagian, nah ini, allow client to post player statistic. Kemudian kita save. Oke, kemudian di bagian ini kita akan masuk ke scene yang kita buat kemarin. Scene 2. Aduh, save. Oke. Di scene 2, ini buat canvas image. Ah, ini kemarin cuma buat contoh, jadi saya mau buat baru, mau buat button. Button add score dan save score. Kita di sini aja deh. Bikin ini, kita buat UI button dengan nama add. Cari nama sekalian. Kemudian kita paste. Ini ganti jadi save. Nantinya ini untuk men-save skornya. Oke, ini jadi save. Kita sesuaiin. Oke.
Kemudian kita buat untuk tampilan skornya, kita UI di bagian teks. Oke, sinong aja. Warnanya kita jadiin merah. Kita kecilin. Oke. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini nanti. Jadi ketika di add, skornya itu akan nambah dan ketika di save, maka itu akan ke info ke leaderboard. Terus kita akan buat untuk script manajemennya. Manager. Nah, di sini kita perlu yang namanya script calculation score. Oke, kita create dulu. Calculation score. Nah, kemudian drag and drop yang calculation score-nya itu di sini. Nah, di sini. Kemudian kita di bagian add button itu even one click, calculation ini ya, syarat ke sini, calculation score. Calculation score-nya itu atau current value. Setiap nambah, contoh setiap nambah itu 10. Oke. Coba kita start. Kita add 1, 2, 3. 3. Di sininya masih belum bertambah, masih 0. Tapi di sini udah ketambah 30. Oke. Jadi di update event, kita tambahin calculation score, seret ke sini, kemudian calculation score, write to text. Oke, write to text. Kemudian di bagian ini tadi, text yang ini, aku ubah namanya aja jadi score. Taruh atas, biar enak. Oke, jadi si score ini kita drag ke sini, biar nantinya apa? Dia ketulis. Wah, kok nggak ada nih? Oh, salah, salah, salah. UI text. Apakah harus pakai legasi? Ah, ternyata harus pakai legasi ya udah. Kita delete yang tadi. Sedang score. Mana teksnya? Kita zero. Oh ini. Atur-atur aja. Oke, kita kecilin warnanya kasih merah. Oke, jadi di si score ini kita drag ke sini, set udah write to text, calculation score, write to text. Kita coba apakah bisa add 1, 2, 3, 4. Oh, ini belum di set ya tadi. Add button, setiap ngeset itu value-nya 1. Calculation score. Ini. Aduh, salah. Calculation score itu bukan current value, tapi itu atau log. Calculation score. Oh, ini harusnya tadi tag bukan teks. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba. Ini sebenarnya 270 karena ininya kekecilan text field-nya. Jadi nggak kelihatan. Harusnya 270. Lihat. Oke. Kita setting lagi. Biar kelihatan kalau teksnya banyak. Segini kurang lebih cukup lah ya.
Coba kita play lagi, kita add. Set, 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 set. Nah, oke. Di sini udah ke add. Tinggal kita buat save-nya biar apa? Skor yang kita punya itu ke save di leaderboard ini. Leaderboard sini nanti. Caranya Caranya adalah dengan kita cari dulu yang namanya script Wi-Fi. Nah, nih Wi-Fi leaderboard. Kemudian kita buat create empty leaderboard. Leaderboard, oke. Kemudian kita drag and drop seperti tadi di sini. Set, untuk Wi-Fi ID sama seperti yang kemarin di bagian sini. Dan loading yang ini bagian ID-nya yang ini. Kemudian untuk leaderboard name-nya, kita sesuaiin sesuai dengan leaderboard kita yang tadi. Si leaderboard. Oke. Kemudian untuk leaderboard value-nya itu yang akan diinvoke nantinya ke leaderboard. Tadi kan skor, kita drag skornya ke sini. Oke, skor txt. Kita save. Untuk agar ini bisa ke load, jadi kita pertama-tama harus login dulu. Kita ke menu sin login. Emailnya apa ya? Aset 123 login. Apakah loginnya sukses? Aduh, sebentar nge-lag. Oke, login berhasil. Nah, di sini kita add value-nya. Kita mau add ke 160. Kemudian kita save. Apakah sudah tersave? Ini sinyal lumayan lag. Kita cek lagi coba. Oh, salah. Di save ini belum saya kasih tadi. Di bagian save button, saya lupa, di event one click-nya, kita buat itu yang ini tadi, leaderboard, kita drag ke sini. Kemudian kita invoke, tadi belum saya invoke. Save button itu invoke, oh, invoke save leaderboard. Oke, setelah itu kita coba lagi login. Kita akan login. Dua tiga empat lima enam. Kita login. Login berhasil, oke. Kemudian kita add skornya jadi 160. Kemudian kita save, kita invoke. Nah, nih ada di konsol ada sukses nih, private leaderboard sukses. Ya nggak kelihatan ya. Nah, di sini nanti pokoknya ada deh. Kita cek coba di pixel leaderboard. Nih, si Asep value-nya 160. Kalau kita tambahin coba add berapa ya? Jadi 220. Refresh. Nah, untuk info leaderboard-nya kurang lebih seperti itu. Dan kemudian private data. Oke, private data. Kita pause. Kita masuk ke bagian scene 2.
Sin 2 ini kan ada save, kita singkirin aja deh. Oke. Untuk selanjutnya itu data. Aduh, kegedean. Oke, next adalah eh, web data. Di sini kita perlu script yang namanya itu web nih, data request. Pertama-tama saya akan buat UI-nya, saya percepat aja karena kelamaan. Oke, di sini saya sudah membuat UI buat karakternya. Jadi nanti kalau di plus dia bakal nge-plus ininya, helpernya. Kemudian kalau minus dia bakal ngurangin save, nge-save nanti, dan seterusnya. Pertama-tama kita membutuhkan script yang namanya calculation float. Sebentar, jadi saya mau nambahin skor dulu di bagian mana sih? XP, HP, oke nih. XP-nya, max value-nya itu kita atur jadi 100 dulu. 100. 100, oke. Jadi kita slider kalau 100 full. Ini kenapa merah? Saya juga kurang tahu kenapa bisa merah. Fill areanya, oh ini fill area. Oke, di sini saya nambahin UI untuk teks biar kelihatan XP-nya itu berapa. UI tag mesh. Oke, ke awalnya itu nilainya 100 ya. Kita kecilin, maaf, apa kelihatan. Coba kita buat bold aja, bold, oke. Ya kurang lebih kelihatan lah ya. Oke, kita perlu yang namanya script calculation float. Kita ubah di sini, create empty, xp script. Ini xp bar, dan ininya kita ubah xp point. Ini saya hide dulu yang bagian scoring. Mana sih? Mana tadi player? Player kita geser ke tengah aja. Oke. Di XP script kita perlu namanya script yang calculation float. Bisa dicari di Zcil nanti. XP kita drag and drop calculation float di sini. Oke, current value-nya karena XP-nya 100, jadi kita 100. Kemudian di bagian start event kita drag and drop script HP HP script, XP script-nya calculation float. Kemudian kita buat, karena tadi kan ini berarti calculation float right to slider, ini untuk slidernya dulu.
kita drag and drop slidernya yang bagian XP bar kalau nggak salah. XP bar, oke, bentar. Oke, kemudian di bagian kita tambahi, aduh salah, ini update event harusnya. Slider, right to slider. Mana nih? Di bagian XP. Kita masuk, drag and drop ke sini. Calculation float, right to slider. Kita drag and drop slider XP bar-nya, kemudian kita tambahin lagi untuk yang skor 100 tadi. XP point ya. Oke. Kita kasih di mana? Sini aja deh. XP point kita tambahin di sini. Right to text. Tag mesh. Tag mesh atau apa tadi ya tadi? Oh, berarti kita right to tag mesh. Text. Text biar apa nggak bisa? Kenapa ini? Eh, hapus. Sebentar. XP point. Kita taruh sini aja lah. Bagian mana ya? Oke. XP script. Kita, kenapa ini? Kita drag and drop ke sini. Kemudian calculation float, right to text. Textnya itu yang half point. Wah, kesalahan. Right to text. Cut. Oke, selanjutnya adalah untuk fungsi-fungsi ini. Di sini kita akan menggunakan yang namanya script calculation float. Nah, yang ini. Kita buat seperti biasa, create empty count aja. Oke. XP count aja biar nggak kepanjangan. XP count. Kita drag and drop seperti biasa calculation float, drag and drop ke sini. Terus kita buat value-nya. Value awalnya itu ini 100. Kemudian kita di update event, bikin update event ini, kita buat XP bar-nya itu nantinya bisa berkurang dan bertambah. Game object, salah-salah, di count, ini harusnya scriptnya drag ke sini. Calculation float, add to current value yang float. Salah. Update event kita buat di slider. Nah nih, calculation float, right to slider. Kita drag slidernya tadi yang XP bar. Kemudian kita buat lagi buat yang XP point. Calculation float, right to text, XP point. Ini kenapa nih nggak bisa di drag and drop? Skor yang itu coba kita pakai tag mesh aja deh.
kita pakai tag mesh juga kayaknya. Buat bold. Oke. Text beacon to write to text mesh. Harusnya bisa. Ah, eh, nggak bisa. Text mesh. Nah, baru bisa. Udah ini write to text ya. Oke, kemudian di tombol tambah kita add one click, kemudian XP count calculation float itu ditambahin jadi add to current value yang float. Kalau ditambah dia bakal ngeplus 10. Kemudian kalau kurang itu akan minus 10. Calculation float minus 10. Coba apply. Di sini nggak berkurang. Untuk XP bar-nya kita akan coba di XP bar max value-nya itu, karena ini kan 100 tadi kita ngisi di XP count-nya, jadi kita harus buat ini jadi 100. Oke, value-nya itu bukan 1 tapi 100. Nah, kita coba apakah berkurang. Oke, sekarang sudah berkurang, sudah bisa bertambah dan sudah bisa untuk berkurang. Untuk save datanya kita buat yang namanya itu script data request. Nah, di sini di data request ini kita pakai flyvap yang mana nih? Flyvap data request ya, yang ini kita drag and drop ke sini. Kemudian untuk flyvap ID itu yang kita tadi. Oke, nah flyvap ID-nya itu yang ini. Kita masukin ke sini. Data request-nya karena ini cuma XV bar yang mau saya load, yang mau saya save data request-nya, kita isi cuma satu. Nah, jadi di sini namanya itu XP aja. Kalau udah dengan value-nya yang tadi, yang XP point. Oke, kita coba. Pertama-tama, sebentar. Di tombol save-nya jangan lupa dikasih drag and drop ke sini. Private data request invoke save data. Oke, kita mulai dari menu login. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita login. Tunggu sebentar. Oke, login berhasil. Nah, di sini ada player. Ada player, kita akan kurangi XP-nya. Jadi 50. Kemudian kita save datanya. Kita lihat save data request success. Kemudian kita buka di bagian, kita cari di bagian, ini player tadi kita pakai aset. Oke. Nah, di sini udah ketemu. Kita klik. Tadi kan kita masukin namanya data request, berarti di player data. Nah, di sini udah masuk key-nya. Tadi kan kita masukin berapa? 50. 50 dengan key-nya tadi kalau nggak salah how, namanya how. Oke. Nah, di sini sudah ada. Kemudian next buat apa ya? Kemudian kita ini deh. Flyvap data request sudah, berarti sekarang yang terakhir adalah flyvap
forgot password. Caranya seperti tadi. Kita close di sini project di scene 1 kalau nggak salah ya ini. Scene 1 yang login ini duplikat aja. Jadi namanya forgot password. Forgot password. Oke. Nah, jadi di login ini berarti kita tambahin yang namanya registrasi. Kenapa nih? Oke. Wah, jadi dua registrasinya. Bagian login. Semuanya. Oh, ini. Forgot password. Regis. Tab sini. Ini. Sini. Kurang dekat. Kita kasih teks lupa password di event one click-nya. Ini. Jadi nanti kalau ini diklik forgot passwordnya game object aktif dan login nonaktif. Oke, ini saya gedein lupa password. Nice. Kita display lagi bagian mana tadi forgot password. Oke, di sini namanya jangan text login. Oke. Event one click-nya itu kalau diklik ini jadi nonaktif dan ini jadi aktif. Oke. Next kita akan buat untuk UI-nya. Untuk UI mungkin saya akan percepat saja. Oke, di sini saya sudah membuat mengedit lebih tepatnya UI yang tadi. Terus kita akan buat yang namanya forgot password. Di sini kita seperti biasa create empty forgot aja. Dan kita butuh script yang namanya itu playfab forgot password. Kita drag and drop ke sini. Playfab ID itu yang tadi. Yang ini. Kita copy, kita siniin. Kemudian email. Emailnya itu di ini nih. Jadi di dalam text input email itu yang dipakai yang ininya nantinya. Jadi kita drag and drop ini sini. Oke. Dan kemudian kita buat yang untuk tombol verifikasi. Ganti login. Verif. Oke. Ini kita ganti scriptnya jadi forgot password. Forgot password
Kemudian di bagian invoke forgot. Oke. Jadi kita masukin password dulu di sini. Masukin email yang udah terdaftar. Kemudian kita verifikasi. Saya akan buat dulu karena sebelumnya adalah email email bodong. Kita akan pakai yang baru. Oke. Di sini saya sudah buat email baru. Di sini tadi. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk lupa password. Saya akan masukkan email yang saya daftarkan tadi. Kita verifikasi. Invalid email address. Sebentar. Sebenarnya email saya salah. Kita coba lagi, kita verifikasi. Wi-Fi forgot password success. Kita cek di email kita. Apakah udah ada? Nah, di sini udah ada. Tulisnya the password. Oke. Sebelumnya kita perlu ngaktifin yang send password reset email. Kemudian kita save masternya. Kita coba lagi. Kita coba verifikasi. Oke, sukses dan kita lihat apakah masuk. Masuk di sini. Kita akan coba reset di sini. Nah, di sini kita bisa masukin yang baru, password dan password yang baru lah intinya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk asesmen 3 individu, penjelasan script, live web register, login, leaderboard, data, dan forgot password. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.